Hai guys, baik lagi bersama Mechatron Store. Kali ini kita akan bahas ngukur suhu termometer dengan DHT11 ya. Ini kita pakai ESP32, jadi bisa diakses di web. Seperti pada video, ada tulisannya. Nah, temperaturnya kebaca 27. Ini saya sengaja nih taruh termometer aslinya karena biar kalian bisa ngebandingin hasil pembacaannya akurat atau enggak. Ternyata lumayan akurat ya. Lihat tuh suhunya 27. Ini suhunya ada dua sensor ya kalau untuk termometer ini. 27,1 nih 27,3. Humidity-nya 42, beda sedikit. Oke. Nah, materi ini kita akan menggunakan library yang berbeda dengan sebelumnya karena di sini kita butuh dia looping terus-menerus nih si web servernya. Kliennya akan meminta request terus data supaya tampil terus seperti ini kan, dan dia akan setiap detik. Maka ketika di ESP32-nya kita menggunakan library yang seperti kemarin web server atau wifi.h doang, maka ketika ada aplikasi lain di loopnya dia akan terganggu request-requestnya. Makanya kita di sini menggunakan library lain yang bisa menangani itu. Nah, ini kita coba library-nya ESP Async Web Server. Nah, dia ini bisa tetap berjalan request-requestnya tapi tidak mengganggu loop aplikasi yang ada di loop, program-program lain yang ada di loop. Misalnya ada delay untuk ngejalanin apa, dia nggak terganggu ya. Nah, di sini kalian library-nya kalian download dulu, download zip. Nanti hasilnya kalian rename. Kalau sudah di download, ini kalian download dulu ya. Setelah di download kalian rename, nanti hasilnya seperti ini, ESP Async Web Server. Namainnya ESP Async Web Server aja. Kalau ada masternya kalian rename dulu ya. Nah, kalau sudah kalian download dan kalian rename, kita buka aplikasi Arduino IDE kita, karena di sini kita akan langsung memprogramnya aja. Oke, yang pertama itu kalian ke sketch, include library. Jadi kita kalau saya udah ada di sini ESP Async Web Server. Kalau belum, kalian add zip library. Nah, yang tadi itu kalian taruh di mana, misalnya di desktop. Ini kalian langsung aja open gitu ya. Nanti setelah selesai ke install library-nya, di include library sudah ada. Nih, sudah ada ESP Async Web Server-nya. Tinggal kita pakai. Oke, langsung kita pakai ya. Yang kedua, kita library-nya DHT. Library DHT saya harap kalian sudah bisa, karena kalian nggak pakai 11, karena kalian sudah buka video untuk Arduino yang dengan DHT11. Tapi kalau belum, kita coba, saya akan kasih tahu lagi dari manage library, kalian cari DHT11. Itu nanti kalian akan input DHT-nya. Nah, dari sini nih kalian tulis DHT11. Nih, kalian tulis DHT. Nah, ini ya yang by Adafruit ini kalian cari, kalian install. Kalau sudah install, kalian bisa pasang input di sini. Oke ya, jangan lupa DHT sensor library by Adafruit. Nanti baru include DHT. Nah, kalau sudah selesai, kita seperti sebelumnya lagi caranya. Jangan lupa username, SSID dan password WiFi kalian. Ini tipe sensornya DHT11. Kalau kalian pakai DHT22, kalian ganti DHT22. Dan ini pinnya, karena saya pakai 32, D32, kita terus 32. Kalau kalian makainya 34, 35, tinggal kalian terus saja 34, 35. Dan jangan lupa ini juga diaktifkan Async Web Server. Ya. Sekarang kita bikin void function untuk baca read temperatur. Kemudian kita baca juga humidity-nya. Ya, jadi string read DHT temperatur, caranya masih sama, float T DHT read temperatur. Ini untuk baca, nilainya dapat ke T. Terus ini untuk cek aja kebaca gak T-nya. Kalau misalnya kabel putus atau sensor rusak, kan aslinya nggak kebaca, jadi ada informasi suhu DHT tidak terbaca. Jadi kalau misalnya ada datanya, langsung return string, jadi kembali nilai T-nya. Humidity juga sama, baca cuma ini aja. Oke, ini adalah webnya. Yang tadi tampilan yang kalian lihat, ini cara bikin webnya dengan procmem. Procmem itu artinya variabel ini kita simpannya di flash, bukan di RAM-nya, gitu ya. Jadi ini kita simpan di flash-nya.
Nah, di sini agak panjang. Ini pertama headnya standar web lah, bikin kalian kalau bisa macam-macam ya tinggal kita pakai. Dan ini harus connect ke internet karena manggil CSS-nya lewat online. Jadi kalian bisa juga pakai apa misalnya Bootstrap lah atau apa, terserah, pakai online. Ini stylenya, kemudian bodinya, ini judulnya. Nah, di sini data yang akan kita tampilkan tuh di sini dengan variabel persen temperatur, pakai persen. Nanti nilai persen ini yang akan diganti. Persen temperatur, persen humidity itu diganti. Nah, terus kemudian kita ada JavaScript-nya juga nih. Untuk apa namanya, looping setiap 1 detik. Ini kan tanda 1000, dia manggil halaman lain untuk dapetin datanya gitu ya. Ini juga sama untuk yang tadi, yang pertama loopingnya untuk temperatur, yang kedua loopingnya untuk humidity. Oke ya, itu webnya. Nah, di sini ada prosesor. Kalau di ESP Async Web Server memang prosesor ini maksudnya nilai variabel tadi temperatur humidity diganti nilai ini, read DHT temperatur. Jadi kalau kalian bikin pakai apa namanya library ini, kalian bisa tulis web kalian full langsung dari atas sampai bawah, kemudian data yang sifatnya variabel yang mau kalian rubah, kalian kasih persen. Nanti merubahnya kalian bikin lagi string prosesor nih, prosedur untuk mengubah nilai persentase tadi, yang tadi ini, nilai persen ini variabel. Nah, di sini kan var sama dengan temperatur. Jadi kalau yang tulisannya persen temperatur, maka diganti dengan read DHT temperatur, itu kita baca variabel fungsinya ini nih. Yang ini DHT temperatur. Ya, ini baca function yang read DHT humidity. Jadi dia prosesor ini gunanya untuk mereplace variabel yang ada di index HTML. Ini namanya index HTML. Kita bikin nama index HTML, bebas sih namanya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke setup. Ini standar serial.begin untuk serialnya, DHT. Nah, setiap kali kita pakai DHT, jangan lupa diaktifkan DHT.begin-nya. Kemudian wifi.begin juga, dan serial.println. Nah, ini untuk dapetin nilai IP kita. Dan ini yang bagian paling pentingnya, server.on. Jadi kalau cuma garis miring aja, nah ini bentuk penulisannya kayak gini ya. Nah, datanya itu dikirimnya yang bentuknya seperti ini. Jadi penulisan server.on seperti ini. Di sini ada HTTP get, artinya get data. Kalau misalnya put, ada push gitu kan. Nah, ini kita makanya HTTP get kan untuk dapetin data kan. Di sini manggil indeks, ini format tulisannya seperti apa, HTML kan, formatnya HTML. Ini di index.html itu ini document-nya yang di atas kita taruh di sini, dan prosesor adalah penggantinya yang mereplace variabel yang ada di index.html. Oke, ini juga nih server.temperatur itu cuman manggil temperatur, cuma manggil humidity kayak gini contohnya. Kalau di yang tadi ya, misalnya saya tulis garis miring humidity, tuh dia cuma menghasilkan angkanya aja. Kalau garis miring temperatur, temperatur juga angkanya aja 27,2. Nah, dia itu dimanfaatkan untuk dapetin data ini, nilai di sini buat ditaruh di sini sama JavaScript-nya gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini aja, server.on. Kemudian ini juga server.on karena cuma bentuk data biasa, jadi text plain, nggak ada, bukan HTML. Nah, terus balikin datanya, ngirim datanya cuma read humidity. Oke. Nah, di sini loop nih, loopnya bebas nih, kalian mau isi program apa lagi nanti. Tapi ini begini aja sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita langsung program, portnya udah sesuai, boardnya sesuai, kita langsung upload. Ya, sambil nunggu saya scroll lagi dari atas sampai bawah ya, kalian bisa ikutin programnya kayak apa. Kalau kecepatan kalian pause saja videonya, oke? Oh sorry, di sini kurang dot h. Kita ulang lagi.
Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Sama kalian buka serialnya. Reset biar dapat tahu IP-nya berapa. Lagi nunggu. Oke, dapat 15. Terus sekarang ke browser. Ini ya hasilnya sama kayak tadi. Oke, kalian sudah berhasil nih ngebuat termometer, tapi kalian aksesnya lewat HP bisa. Yang penting browser. Kalian buka dari HP, kalian buka dari laptop, kalian buka dari PC, itu bisa. Yang penting browser. Oke, cuma ini masih lokal karena kalian IP-nya IP lokal. Kalau bisa gak dibikin apa namanya global gitu, bisa diakses dari luar jaringan. Kalian harus ada caranya dulu. Yang pertama, dia ini IP-nya kan gak statik. IP-nya si siapa? IP-nya ESP32 kan gak statik. Ini IP-nya ESP32 kan dapatnya dari lokal. Kalian harus konekin dia nih ke IP yang public supaya bisa diakses dari luar pakai IP public. Atau yang kedua, kita pasang server, jadi dia tuh diakses sama server lain. Nah, kita dari HP, dari komputer itu akses servernya. Jadi gini, ada perantaranya, alat ini server baru ke PC atau komputer. Biasanya seperti itu. Kalau kalian ingin buat project yang lebih besar, seperti itu. Jadi nggak langsung dari komputer atau HP ke ESP32. Itu cuman buat coba-coba doang, atau buat skripsi, atau buat yang kecil-kecil lah. Kalau buat yang realnya nggak gitu. Nanti mungkin kita akan buat satu aplikasi yang cukup besar, jadi kalian bisa tahu real kondisi di lapangan itu kalau untuk buat alat seperti apa. Gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Mudah-mudahan bisa kita jawab. Atau kalau kalian mau ada codingan yang lebih baik, tulis juga di komentar. Oke? Nah, jangan lupa jika kalian suka dengan videonya, silahkan subscribe, like, and share. Thank you.